Pramono Anung, datang ke media dengan mengatakan, "Kami akan support Persija sepenuhnya." Pertanyaan itu terasa sedang bermain dengan dua kaki. Kaki pertama agar Persija juara, dan kaki lainnya dia gak mau lihat Persib Bandung mencatat sejarah. Uang pemerintah diturunkan, banyak pemain didatangkan, dan semua itu hanya untuk satu misi, bahwa Jakarta lebih baik dari Bandung. Musim ini, dukungan terhadap Persija terasa jauh lebih sistematis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara terbuka menyatakan dukungan penuh. Gubernur DKI, Pramono Anung bahkan menyampaikan pernyataan tegas bahwa Pemprov sudah memberikan ruang dan dukungan maksimal untuk Persija Jakarta. Kalimatnya jelas, jangan salahkan Pemda jika prestasi tidak tercapai, karena dukungan sudah diberikan sepenuhnya. Itu bukan pernyataan biasa, itu pesan politik dan simbolik. Biasanya rivalitas Persija versus Persib terjadi di lapangan dan tribun. Tapi musim ini terasa seperti naik level. Persib datang dengan status juara bertahan 2 musim. Mereka punya momentum, stabilitas, dan fondasi kuat. Sementara Persija dalam beberapa musim terakhir cenderung inkonsisten. Lalu apa yang berubah? Perubahan besar terjadi di sisi manajemen dan dukungan eksternal. Persija tidak ingin lagi jadi penonton ketika Persib berpesta. Setengah musim ini juga ditandai dengan gelombang pemain baru. Nama-nama seperti Shane Patinama, Juan Mota, Mauro Dielstra, Paulo Ricardo, dan lainnya datang memperkuat skuad. Persija juga mempertahankan pemain asing seperti Gustavo Almeida dan Rio Matsumura. Belanja pemain mereka bahkan disebut mencapai lebih dari 100 miliar. Itu bukan angka kecil untuk standar Liga 1. Dan ini memunculkan pertanyaan, kenapa agresif sekali? Jawaban sederhananya, Persija tidak mau tertinggal lagi, apalagi oleh Persib Bandung. Musim ini, Persija bukan hanya ingin juara, tapi juga ingin mencegah Persib mencetak sejarah. Jika Persib juara 3 kali beruntun, itu akan jadi catatan emas. Dan bagi Jakarta, itu seperti menyerahkan mahkota sepak bola nasional ke Bandung tanpa perlawanan. Persija saat ini berada dalam posisi yang masih sangat terbuka untuk mengejar selisih poin. Putaran kedua masih panjang, dan dengan skuad yang diperkuat, peluang itu tetap hidup. Yang membuat musim ini terasa spesial. Persija bukan hanya klub sepak bola, mereka simbol Jakarta. Dan ketika pemerintah daerah secara terbuka memberikan dukungan penuh, mulai dari BUMD, keringanan pajak, hingga pembukaan JIS, maka ini bukan lagi sekedar proyek olahraga. Ini proyek kebanggaan daerah. Apakah ada unsur ingin mengalahkan Persib? Secara terbuka tentu tidak diakui sebagai motivasi utama, tapi secara psikologis dan simbolik, sulit menutup mata bahwa rivalitas ini punya dimensi lebih luas dari sekedar 90 menit pertandingan. Musim ini seperti pembuktian. Jakarta tidak mau kalah, dan disinilah pertanyaannya makin tajam. Seberapa besar sebenarnya dukungan pemerintah Jakarta? Persija dapat uang dari mana? Dan kenapa di tengah belanja pemain besar muncul isu gaji belum terbayar? Kita bedah pelan-pelan. Di era kepemimpinan Pramono Anung, Pemprov DKI secara terbuka menyatakan dukungan penuh kepada Persija Jakarta. Buktinya beberapa BUMD DKI sudah menandatangani kerjasama resmi dengan Persija, seperti Bank Jakarta, Pamjaya, dan Transjakarta. Itu bukan sponsor kecil. Itu entitas bisnis milik daerah dengan kekuatan finansial yang stabil. Artinya apa? Artinya Persija punya akses ke aliran dana yang relatif aman dibanding klub lain yang bergantung pada sponsor swasta musiman. Selain itu, ada bentuk dukungan non-finansial yang justru secara signifikan secara ekonomi. Penggunaan Jakarta International Stadium sebagai kandang resmi. Kenapa ini penting? Karena biaya operasional stadion kelas dunia itu tidak kecil. Kalau klub harus menyewa dengan harga komersial penuh,
itu bisa menguras anggaran, tapi ketika pemerintah membuka akses dengan skema yang lebih bersahabat, itu adalah subsidi secara tidak langsung. Lalu pertanyaan selanjutnya, Persija dapat uang dari mana? Apakah cukup hanya dari uang pemerintah? Tentu tidak. Persija juga banyak sponsor swasta yang nilainya tak terkira. Selain dari kerjasama dengan BUMD seperti Bank Jakarta, Pam Jaya, dan Transjakarta, Persija juga bekerja sama dengan brand dari luar yaitu Hyundai. Dan ada juga sponsor dari perusahaan tambang dan korporasi nasional. Dan ini yang paling keren, Persija bekerja sama dengan banyak agen pemain seluruh dunia. Dalam sepak bola modern, transfer tidak selalu dibayar tunai sekaligus. Banyak klub menggunakan skema cicilan atau pembayaran bertahap. Dan itulah yang dimanfaatkan Persija Jakarta. Lalu kenapa masih ada isu gaji? Disinilah kontradiksi mulai muncul. Beberapa laporan menyebut adanya keterlambatan pembayaran gaji kepada pemain. Ini bukan isu sepenuhnya baru di sepak bola Indonesia, tapi tetap saja menciptakan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin klub belanja besar tapi ada isu gaji? Pelatih Souza juga didorong untuk memaksimalkan pemain baru. Bahkan supporter seperti The Jackmania mulai mempertanyakan minimnya menit bermain kepada rekrutan anyar. Karena logikanya sederhana. Kalau sudah belanja besar, ya harus dimanfaatkan maksimal. Jika tidak, investasi terlihat sia-sia.